Halo semua, balik lagi dengan gua Vanka Film. Kali ini Mimin akan menceritakan spoiler novel dari Battletrog Heaven. Yang mana video kali ini adalah spoiler dari episode 24 part 2. Sebelumnya gua mau ingetin dulu kalau video yang gua buat berasalkan dari novel atau gua cuman bacain alur ceritanya. Untuk filmnya sendiri belum rilis, jadi minta maaf kalau video yang gua buat kurang akurat dari video aslinya. Di episode sebelumnya diceritakan dengan memperlihatkan berakhirnya perjanjian 3 tahun dan dimenangkan oleh Xiaoyan. Sebelum ia pergi, Xiaoyan dihadang oleh penatua Yunleng dan ia bertanya kepada Xiaoyan, "Aku ingin tahu, apakah Tuan Xiaoyan telah mendengar berita tentang diaken eksternal Mystical Sector Moceng dari Clan Mo?" Sebelumnya, bagi kalian yang tidak mau terkena spoiler, alangkah baiknya untuk tidak menonton channel ini. Tapi bagi kalian yang penasaran dengan kelanjutannya, silahkan untuk tetap stay dan subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan alur ceritanya. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan suasana di alun-alun menjadi tegang setelah Yunleng mengucapkan kata-kata kalau Moceng telah meninggal di tangan dua orang misterius. Kematian Moceng telah menjadi duri di hati beberapa tetua yang memiliki hubungan yang cukup baik dengan Moceng. Seketika pikiran melintas di hati mereka. Moceng melangkah ke kelas Dowling selama beberapa tahun. Di sisi lain, Xiaoyan paling banyak dadausi. Kesenjangan di antara mereka berdua bagai langit dan bumi. Bagaimana bisa Xiaoyan terkait dengan masalah itu? Yunleng mengabaikan percakapan pribadi yang terjadi di alun-alun. Dia hanya menatap Xiaoyan dengan penuh perhatian dan menunggu jawaban. Tangan Xiaoyan sedikit bergetar. Perlahan ia berbalik dan menghadapi murid Mystical Sector yang tak terhitung jumlahnya. "Penatua Yunleng, apa yang Anda maksudkan dengan mengatakan ini? Jangan bilang bahwa kamu pikir Moceng benar-benar dibunuh olehku." "Begitukah?" Yunleng tertawa lembut. Yanran dan Geye secara kebetulan berpartisipasi dalam perayaan ulang tahun Moceng saat itu dan bertukar pandang dengan orang misterius itu. Geye beberapa saat lalu dia berani mengatakan dengan pasti orang misterius itu. "Apakah kamu, Xiaoyan?" Suasana di alun-alun besar mulai sunyi. Ekspresi wajah semua orang menegang. Semua tatapan tertuju pada Yunleng. Kata-kata yang diucapkan Yunleng seperti ledakan besar yang mengguncang bumi. Pama dan Jia Xintian juga terpanah oleh kata-kata Yunleng. Jia Xintian tahu bahwa orang misterius yang telah membunuh Moceng saat itu pasti memiliki kekuatan yang tidak lemah dari miliknya. Jika memang benar Xiaoyan yang membunuh Moceng, bukankah itu berarti dia benar-benar sudah setingkat dengan mereka? Mereka berdua saling bertukar pandang. Kalau kata-kata Yunleng bisa dibuktikan kebenarannya kalau Xiaoyan yang membunuh Moceng, jika itu benar, bocah kecil ini agak terlalu menakutkan. Nalanci dan Muchen juga memasuki keadaan bingung saat ini. Kata-kata Yunleng benar-benar terlalu banyak pukulan bagi mereka. Di bawah atmosfer yang kuat, Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia tiba-tiba tertawa, mengalihkan pandangannya ke arah Yunleng. "Penatua Yunleng, saya benar-benar merasa sangat menyesal atas kematian di akun sekte Anda, Moceng. Namun ini tidak berarti bahwa Anda dapat memfitnah orang secara acak. Semua orang tahu bahwa Moceng berada di level Dowling. Saat itu orang misterius itu telah membunuhnya dengan cara yang sangat cepat dan langsung. Dari semua ini, tampaknya kekuatan yang terakhir setidaknya harus berada di sekitar kekuatan Dawang. Jangan bilang bahwa kamu pikir aku punya kekuatan seperti itu. Jika itu masalahnya, bukankah ini agak terlalu lucu?" Yunleng menghela nafas ketika ia mengingat cara ketakutan Geye sebelumnya yang tampaknya bukan hanya tindakan. Ia memalingkan pandangannya tiba-tiba ke Nalan Yanran dan berkata, "Yanran, kamu juga hadir saat itu. Meskipun kamu tidak melihat penampilan dari pihak lain, kamu setidaknya harus tahu sesuatu tentang sosok atau beberapa poin unik di antara keduanya, bukan?" Pertanyaan ini menyebabkan Nalan Yanran menjadi terkejut. Perlahan ia mengamati wajah pemuda acuh tak acuh. Tatapannya mulai bergerak hati-hati di atas tubuh yang terakhir.
Perlahan ia berkata, "Penatua pertama, orang misterius itu saat itu menggunakan jubah yang sangat besar, menutupi sosoknya yang sebenarnya. Karena itu saya tidak dapat mengidentifikasi dia." Mendengar ucapan Nalanjantran, Xiaoyan melepaskan desa lega di dalam hatinya. Namun ekspresi Yunleng menjadi sedikit jelek. Suara agak tajam tiba-tiba keluar dari mulut Geye. "Betul, saya baru ingat. Saat itu orang misterius itu telah memperlihatkan semacam nyala api putih yang sangat menakutkan ketika dia membunuh Moceng." Mendengar teriakan Geye, ekspresi Pama, Jia, Cynthia, Nalanji berubah secara drastis. Mereka tiba-tiba teringat bahwa Xiaoyan pernah menggunakan api putih yang sangat misterius selama pertemuan Agung Alkemis. Pada saat ini keterkejutan menutupi hati semua orang. Perlahan ekspresi Xiaoyan menjadi suram. Banyak tatapan kaget tertuju pada Xiaoyan yang berdiri di tepi tanah terbuka. "Orang ini jangan bilang apakah dia benar-benar orang misterius yang membunuh Moceng saat itu," gumam Jia Xingtian. Wajahnya yang biasanya tersenyum akhirnya menjadi serius saat ini. Itu adalah sesuatu yang tidak ada yang tahu. Namun Xiaoyan benar-benar menggunakan jenis api putih selama pertemuan Agung Alkemis. Saya berani menjamin bahwa itu jenis api surgawi. Dua macam api surgawi dalam satu tubuh. Apakah ini tidak terlalu gila? Suara lembut Pama berisi kejutan yang sulit untuk disembunyikan. Kita masih berakhir dengan meninggalkan beberapa masalah. Kaisar Es menghela nafas tanpa daya di dalam hatinya saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan di alun-alun. Saat ini apakah ia akan bertarung dengan Mystical Sector atau melakukan sesuatu yang lain? Sepenuhnya tergantung pada kinerja Xiaoyan. Saat suasana tenang menutupi seluruh tanah terbuka, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan menatap Yunleng. "Maaf, saya tidak tahu apa yang dibicarakan oleh manajer Geye." Kamu tidak tahu." Mendengar ini, senyum dingin muncul di wajah Yunleng. Dengan suara keras dia berteriak, "Xiaoyan Yanshao, yang telah menjadi juara dalam pertemuan Agung Alkemis adalah penyamaranmu yang terlalu banyak mengekspos kartu truf. Pada titik ini, saya dapat menemukan lebih dari 10 orang sebagai saksi. Apakah Anda pikir Anda dapat menyangkalnya? Dalam pertemuan Agung Alkemis, kamu pernah menggunakan sejenis api berwarna putih. Apalagi kekuatannya sangat luar biasa. Ini adalah sesuatu yang banyak orang saksikan. Saya pikir itu tidak mungkin bohong, bukan?" Xiaoyan mengarutkan bibir dan tertawa dingin. "Jumlah orang yang bisa menggunakan nyala api putih tak terhitung jumlahnya. Jangan bilang bahwa semua orang ini adalah pembunuh Moceng." Yunleng dengan dingin berkata, "Bagi orang lain menggunakan nyala api putih tidak mewakili apapun. Namun dari ekspresi Geye sebelumnya, kecurigaan Anda sudah terbesar. Selain itu, Anda bahkan menggunakan jenis api yang sama dengan orang misterius itu. Jika ini semua hanya kebetulan, bukankah mereka terlalu banyak?" Semua pandangan murid Mystical Sector bercampur ketakutan dan syok. Mereka sulit mempercayai bahwa pemuda yang seusia dengan mereka sebenarnya adalah orang kuat misterius yang dengan mudahnya membunuh Moceng. Latar belakang Xiaoyan ini agak misterius. Gu He membelai dagunya saat dia perlahan berbicara sambil menatap Xiaoyan. "Dawang yang belum genap 20 tahun. Sejak kapan untuk mencapai kelas Dawang begitu mudah? Bahkan jika dia mengkonsumsi pil obat tingkat tinggi, pasti tidak mungkin menjadi Dawang dalam waktu kurang dari 20 tahun. Di belakangnya, Liu Ling juga tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Ia menyadari betapa besar kesenjangan di antara mereka, menyebabkan Liu Ling tidak dapat mengejar, bahkan jika dia mau. Suasana argumentatif di tanah terbuka bertahan untuk sementara waktu. Xiaoyan mengangkat matanya dan melirik ke arah Yunleng dengan dingin tertawa. "Penatua Yunleng, saya tidak ingin membuang napas dengan Anda. Jika Anda tidak memiliki bukti yang pasti, akan lebih baik jika Anda tidak menuduh orang lain secara acak. Meskipun Mystic Cloud sangat kuat, itu tidak akan terlalu baik jika reputasi seperti itu menyebar. Apalagi kaki saya bagian dari tubuh saya sendiri. Bukan terserah Anda untuk memutuskan apakah saya pergi atau tinggal." Kemudian Xiaoyan berbalik dan mengambil langkah menuruni tangga batu itu. "Maaf, sebelum kita sepenuhnya menyelidiki siapa yang membunuh Moceng, Tuan Xiaoyan mungkin harus sementara waktu tinggal di Mystic Cloud Sector untuk jangka waktu tertentu." Yunleng melambaikan tangannya dan dengan dingin berteriak, "Unit penegak hukum, hentikan dia!" Sekitar 10 ditambah sosok berjubah putih tiba-tiba keluar dari hampir 1000 murid Mystical Sector. Mereka langsung mengepung Xiaoyan dengan dingin membalikkan tangan mereka. Dengan ayunan pedang panjang mereka, 10 pedang mengelilingi Xiaoyan.
Ekspresi Shoyan dingin ketika dia melihat bayangan pedang terus-menerus yang menyerang dari segala arah. Dengan lambaian tangannya, penguasa barat meninggalkan punggungnya. Kakinya menginjak tanah. Tubuhnya langsung berputar dengan kecepatan tinggi. Penguasa besar berwarna hitam itu membawa kekuatan yang kuat yang menyebar dari tempat di mana ia berdiri. Ketika angin bersiul, banyak suara bentrok logam yang jelas berulang kali dipancarkan dari tempat di mana sosok manusia bersentuhan. Seketika pedang panjang mereka patah. Ekspresi Shoyan menjadi suram. Kemudian ia berbalik dan menatap Yunleng. "Apa maksudmu dengan melakukan ini?" Penatua Yunleng. "Tuan Shoyan, sebelum kecurigaan kami terhadap Anda diselesaikan, saya khawatir Anda tidak dapat meninggalkan misi Close Sector. Karena itu tolong patuhi aku yang lama dan tetap di misi Close Sector untuk jangka waktu tertentu. Setelah pemimpin sekte kembali, kami akan menyelidiki masalah ini secara lebih rinci," kata Yunleng. Merasakan tubuh Shoyan yang santai, Yunleng berpikir kalau Shoyan tidak melawan. Angin kencang yang datang dari belakang menyebabkan Shoyan mengerutkan alisnya. Purple Cloud Wings muncul. Tanpa ragu-ragu sepasang sayap mengepak dan dengan liar menembak keluar dari misi Cloud Mountain. Saat memandang Shoyan sedang menuju ke langit, Yunleng menjerit keras. Melambaikan tangannya, seketika tiga tetua muncul membentuk formasi segitiga, benar-benar menghalangi jalan mundur Shoyan, dan kekuatan menekan mereka yang kuat terkunci dengan kuat ke Shoyan. Di langit, sayap doki di punggung tiga tetua doang perlahan mengepak. Karena doki yang sangat besar tumpah menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sedikit terdistorsi. Ekspresi Shoyan segera menjadi sedikit jelek. "Shoyan, jika kamu tidak bersalah, mengapa kamu terburu-buru untuk pergi?" Yunleng mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap Shoyan. "Penatua pertama, adakah kesalahpahaman tentang masalah ini? Jika saya benar-benar membunuh Mo Cheng, dia tidak akan memiliki pertempuran yang sulit denganku." Sebelum Yunleng memberi perintah, Nalang Yanran tidak bisa menahan diri untuk berbicara. "Yanran, kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Saya harus menahannya sampai pemimpin sekte kembali. Jika saya benar-benar salah padanya, ketika saatnya, saya Yunleng akan minta maaf kepadanya." Segera Yunleng melambaikan tangannya. "Tangkap dia." Kehadiran mengesankan dari tiga dawang yang berada di depan Shoyan melonjak tiba-tiba. Tekanan dari kekuatan agung itu seperti badai petir yang akan menyelimuti seluruh lapangan. Dan spoiler pun bersambung. Semoga teman-teman menyukai videonya. Jika ada salah dalam kata-kata, saya pribadi minta maaf. Terima kasih dan sampai bertemu di spoiler episode selanjutnya.